Pemirsa, peristiwa penjamretan ponsel milik seorang wanita saat sedang berkendara sepeda motor di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV tersebut, tim Resmo Polsek Tamalan Rea akhirnya dapat meringkus pelaku. Detik-detik peristiwa jambret oleh dua orang pria berboncengan motor di jalanan raya sekitar Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, terekam CCTV. Pelaku dari arah belakang korban memepet motor korban dan langsung mengambil HP yang dipegang korban. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, polisi akhirnya dapat meringkus salah satu pelaku. Remaja berusia 18 tahun tersebut diamankan dari kawasan Kecamatan Piringkanaya. Pelaku mengaku bertugas sebagai joki sepeda motor. Polisi turut mengamankan HP milik korban sebagai barang bukti. Dengan berdasarkan hasil rekaman CCTV itu, sehingga didapatlah ciri-ciri pelaku dengan identitas pelaku ditangkap di wilayah Piringkanaya. Yang tertangkap saat ini satu orang, yaitu sebagai joki sepeda motor. Kalau untuk eksekutornya yang mengambil handphone itu sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat ini, polisi masih mengejar rekan pelaku yang bertugas sebagai eksekutor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pencurian besi penutup saluran air di Desa Pancuran 3, Kabupaten Kerinci, Jambi terekam kamera CCTV. Perbuatan pelaku yang meresahkan warga pun viral di media sosial. Aksi seorang pencuri terekam CCTV milik warga di Desa Pancuran 3, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kerinci. Bukannya mengambil barang-barang berharga milik warga, tetapi pelaku hanya mengambil besi penutup saluran air. Tidak hanya di satu titik, pelaku juga mengambil besi penutup selokan di sepanjang jalan. Pencurian besi sudah sering terjadi. Bukan hanya besi penutup selokan, tetapi juga besi pintu pagar ikut menjadi incaran pencuri. Sekitar jam 2:10 ini untuk trotoar kita ini langwang malam tadi. Kejadiannya pas jam 2:10 tadi. Berapa orang tuh? Jumlah orangnya 1 orang kayaknya bang. Kalau di tempat kita sendiri baru kali ini. Itu kayak dengar kabar di tempat lain sudah sering terjadi. Untuk menimbulkan efek jerak, warga menyebarkan video dan foto terduga pelaku melalui sejumlah media sosial. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kap Yorgan di iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tuban, Jawa Timur heboh dengan viral rekaman seorang warga membuang tinja hingga membanjiri halaman rumah tetangganya. Pemerintah desa bersama polisi memanggil kedua pihak yang bertikai untuk dilakukan mediasi. Inilah rekaman amatir buang tinja di Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Terlihat tinja sengaja dibuang dari atas dan mengalir ke halaman rumah milik Setiawati. Kejadian tersebut dipicu perseteruan dua keluarga yang bertetangga. Pelaku pembuangan tinja adalah Martono yang memang memiliki usaha sedot WC. Tidak tanggung-tanggung, tinja yang dibuang mencapai 1 tangki mobil. Aparatur desa bersama pihak kepolisian kemudian memanggil kedua belah pihak ke balai desa untuk dilakukan mediasi. Martono mengaku tidak sengaja dan siap membersihkan tinja yang mengalir di halaman rumah Setiawati. Sebelumnya sempat memang ada pengancaman. Oh, udah ada itu, cuma ya mungkin apalah itu. Tapi sekalian tadi juga minta maaf kalau memang ada pengancaman dan sebagainya, ada kata-kata yang kurang enak. Sekalian tadi minta maaf dan kedepannya tidak akan berbuat begitu lagi. Tinja yang membanjiri halaman rumah Setiawati saat ini sudah dibersihkan Martono, meskipun masih ada bekas-bekas tinja di lokasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang ASN bersama anaknya diringkus Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang lantaran menjual sabu-sabu. Tersangka mendapatkan barang haram tersebut secara gratis dari narapidana di Lapas Tanjung Pinang. Apa isinya?
Apa isinya? Hah? Pemuda berinisial RK tidak berkutik saat diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang di parkiran Pintan Mall. Dari tangan RK, polisi mengamankan 1 paket sabu-sabu yang hendak dijual. Dari pengakuan RK terungkap narkoba didapat dari ibunya ES. Polisi langsung meluncur ke rumah ES di Jalan Raja Haji Fisabilillah. Dari tangan ES, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 4 gram yang sempat akan dibuang ke kloset kamar mandi. ES yang merupakan kasubag tata usaha Lapas Tanjung Pinang mengaku sabu-sabu didapatnya dari narapidana di lapas secara gratis. Sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual. Setelahnya kita langsung ke kediaman ibu itu karena dibilang anak itu bahwa barangnya masih ada di rumah. Akhirnya kita dapat di rumah yang dimana anak itu mengaku bahwa dapat dari sabu itu dari ibunya. Dan kemudian setelah kita datangi ke rumah, kita lakukan penggeledahan, ibu itu seketika ingin melakukan pemusnahan ataupun menghilangkan daripada barang bukti tersebut. Polisi kini sedang mengembangkan kasus ini guna mencari tahu napi di lapas yang memasuk narkoba kepada pelaku. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Seorang nelayan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara nyaris tewas diterkam buaya. Meskipun sempat digigit buaya, namun korban berhasil lolos. Merasa geram, warga berhasil menangkap buaya dan melampiaskan amarahnya hingga buaya tersebut mati. Buaya yang menyerang Samsudin, nelayan warga desa Ujung Kubu, Kecamatan Nipung, Hangus, Batubara, Sumatera Utara akhirnya berhasil ditangkap warga. Saking kesalnya warga kemudian membunuh buaya tersebut. Buaya tersebut kemudian digendong warga dan diarak keliling kampung sebelum akhirnya digantung di sebuah pohon. Penyerangan itu bermula saat seorang nelayan bernama Samsudin sedang mencari kepiting di pinggiran muara sungai desa Guntung. Secara tiba-tiba buaya menerkam tangan Samsudin, namun korban berhasil menghindar. Saat berusaha naik ke darat, buaya kembali menyerang dan berhasil menggigit bagian lutut kaki. Beruntung gigitan itu akhirnya terlepas dan akhirnya Samsudin berhasil menyelamatkan diri dan meminta pertolongan ke warga sekitar. Warga berharap ada solusi dari pemerintah soal konflik dengan buaya ini agar mereka dapat bekerja mencari ikan dengan tenang. Pemirsa, warga Wonosalam, Lebak, Banten resah dengan serangan monyet liar ke permukiman. Sejauh ini telah 2 orang warga menjadi korban. Salah satunya bayi laki-laki yang menderita luka parah di perut akibat diserang monyet liar. Bayi laki-laki berusia 1 bulan ini menjadi korban serangan monyet liar. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Selasa lalu. Saat kejadian, bayi sedang sendirian di lantai rumahnya di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Monyet yang masuk langsung menyerang korban. Mendengar jeritan bayi, penghuni rumah bergegas datang. Saat itu juga monyet liar kabur ke hutan. Korban mengalami luka parah di bagian perut. Pihak keluarga sempat membawa korban ke puskesmas, namun karena luka yang serius, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit. Bawa adanya ke puskesmas, terus habis di puskesmas dibawa ke rumah sakit. Dirujuk? Iya. Habis dirujuk. Itu lukanya apanya, Dek? Ini sama ini. Oh. Ususnya keluar. Gitu. Ya. Itu ada berapa monyetnya, Dek, yang gigit itu? Monyetnya ada 1. Terus sekarang gimana nih? Sudah ditangani belum itu monyetnya, Dek? Lagi dicari. Serangan monyet merupakan kejadian yang kedua kalinya. Sebelumnya seorang lansia mengalami luka di kepala akibat diserang monyet. Warga berharap pihak terkait segera menangkap monyet tersebut agar tidak menambah jumlah korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Manajemen Politeknik Pariwisata Palembang, Sumatera Selatan membantah tudingan video viral dugem di kampus yang diunggah sebuah akun media sosial. Pihak kampus menyebut kegiatan itu hanya rangkaian sesi function atau inaugurasi penutupan pembelajaran selama 20 menit. Inilah video viral di kampus Politeknik Pariwisata Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video terlihat sejumlah remaja asik berjoget dalam sebuah ruangan restoran di area kampus yang diiringi musik DJ.
Video ini menjadi ramai di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Manajemen Poltek Par Palembang, Anwari Masatip, membenarkan dan menyampaikan permohonan maaf atas video viral tersebut. Namun dirinya membantah pihak yang menyebutkan kegiatan tersebut sebagai pesta dugem para mahasiswa. Anwari menyebut acara tersebut adalah puncien atau inaugurasi penutupan pembelajaran. Acara tersebut sendiri terdiri dari banyak kegiatan seperti pagelaran seni, penyerahan lomba, serta menampilkan karya sesuai kompetensi pembelajaran yang dibuat mahasiswa. Itu kita laksanakan itu di penghujung hari praktek selama 1 semester. Kebetulan Mbak Sinta ini ada di salah satu kegiatan penghujung acara 20 menit terakhir sebelum acara itu dibubarkan dan semua kegiatan dirapihin oleh anak-anak itu sendiri. Pihak manajemen Poltek Par Palembang akan lebih selektif dan berhati-hati agar persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Sehingga dikhawatirkan menggerus kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di kampus pariwisata satu-satunya di kota Palembang tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Rija Pahlepi, iNews melaporkan. Pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, ikut melaksanakan panen bawang merah saat berkunjung ke lapangan Imogiri, Wukir Sari, Bantul, Yogyakarta. Atiko berharap agar petani bisa mendapat keuntungan yang bagus ketika masa panen tiba. Siti Atiko Ganjar mengikuti kegiatan panen bawang merah bersama para petani saat berkunjung ke Imogiri, Wukir Sari, Bantul. Saat tiba di lokasi, kelompok wanita tani di lokasi mengarahkan untuk ikut berpartisipasi memanen bawang merah di sekitar lokasi yang lahannya tumpang sari, yaitu pepaya California dan bawang merah. Menggunakan caping, ibu dari alam Ganjar itu langsung jongkok di atas tanaman hortikultura tersebut. Tampak wajah semringah Atiko saat mencabut bawang merah. Ia pun memamerkan bawang tersebut sambil tersenyum. Atiko menyampaikan harapannya agar petani bisa mendapat keuntungan ketika masa panen tiba. Sementara di tempat berbeda untuk menyerap langsung aspirasi para pelaku UMKM, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko mendatangi Jogja T-shirt Jensi di Kamping Sleman, Yogyakarta. Dalam kunjungannya, Atiko ajak perempuan melek teknologi demi kembangkan usaha UMKM agar tembus pasar internasional. Atiko didampingi oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Esti Wijayanti. Dalam kesempatan tersebut, Atiko berdialog langsung dengan pekerja di Oma Oblong Jogja T-shirt. Bahkan ia juga diajari oleh pekerja untuk mencoba alat printing di atas sebuah kaos. Pinter caranya bagaimana membuat konten yang kreatif. Mungkin lewat lapangan ada ya, bisa motretnya dari sisi mana, produknya yang seperti apa, pewarnaannya bagaimana. Ini akan menjadi daya tarik bagi calon konsumen kita. Kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pemasaran. Kehadiran Atiko disambut teriakan kemenangan untuk Ganjar Mahfud. Dari Yogyakarta, Disti Aripa, Firmansyah, iNews melaporkan. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin berkampanye dengan melakukan kunjungan ke Kabupaten Biren Aceh. Dalam kunjungan, Caimin berdialog dengan mahasiswa dan berjanji memberantas judi online serta peredaran narkoba. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mengawali kegiatan kampanyenya di Kabupaten Biren Aceh dengan bertemu para mahasiswa di Universitas Al-Muslim Posangan Siblah Krut. Dalam pertemuan ini, Caimin berdialog dengan mahasiswa, salah satunya membahas tentang bahaya narkoba dan judi online, terutama di kalangan anak muda. Mahasiswa meminta kepada Caimin, jika nantinya terpilih, bisa menghapus narkoba dan judi online yang telah merusak generasi muda dan merugikan masyarakat. Caimin menanggapi dengan menyatakan bahwa dirinya bersama PKB akan mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku judi online dan narkoba. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming mengisi kegiatan kampanyenya dengan menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap dirinya dan Prabowo yang digelar oleh relawan Pergerakan Perempuan Muda Nahdlin di Jakarta Rabu malam.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap dirinya dan Prabowo yang digelar oleh relawan Pergerakan Perempuan Muda Nadliin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu malam. Gibran tiba di Hotel Grand Sahid sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh para pendukungnya, termasuk ibu-ibu yang mengenakan kaos putih. Bahkan tak jarang ibu-ibu meminta selfie dengan Gibran. Dalam acara ini, Gibran mengaku tidak mengambil cuti dan menghadiri acara deklarasi setelah jam kerjanya sebagai wali kota Solo selesai. Yang penerima manfaat kredit-kredit, misalnya kredit KUR, Super Mikro, kredit Mekar, itu penerima manfaatnya ibu-ibu rumah tangga. Kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, NPV-nya rendah, kredit macetnya hampir tidak ada. Itu yang kita salut, dan kami juga mengajak ibu-ibu nyai untuk mengawal kasus-kasus stunting yang ada di Indonesia ini, ya. Sebelumnya Gibran sempat belusukan ke Kampung Sawah Poris Gagah, Tangerang pada Senin 4 Desember kemarin, sembari membagikan susu kepada warga sekitar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berkesempatan nongkrong bersama masyarakat di alun-alun Kota Bekasi, Jawa Barat. Kehadiran HT beserta caleg Partai Perindo disambut antusias oleh warga Kota Bekasi. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ditemani caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Vicky Prasetyo menikmati suasana malam di alun-alun Kota Bekasi. Keduanya duduk dan berbaur dengan masyarakat sambil menyantap sepiring sate Padang. Dalam kesempatan ini, HT memperkenalkan dan memuji Vicky Prasetyo yang akan bertarung di pemilu 2024 untuk mewakili masyarakat Kota Bekasi. Jadi yang ngatur ini caleg unggulan kita DPR RI, Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Namanya Mas Vicky Prasetyo. Amin. Kenal dong sama Mas Vicky. Ya dari TV. Ya jadi saya disuruh nyoba angkringan di alun-alun Kota Bekasi. Nyaman juga, dingin, makan sate Padang, ada lontongnya, enak semua. Ya luar biasa lah ketum nongkrong bareng ya, tahulah kita figur beliau itu seperti apa sebagai sosok seorang ya konglomerat yang sukses dan lain-lain, tapi nongkrong bersama membuktikan bahwa Perindo itu tidak ada batasan dan tidak ada diskriminasi, tidak ada kasta sosial. Kita nongkrong sama-sama, kita duduk sama-sama, makan sama-sama. Kedatangan HT di alun-alun Kota Bekasi sekaligus menjadi momen untuk mengajak masyarakat mengenal arti pemimpin menjelang pemilu 2024. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden menuai polemik. Pihak yang mengkritik menganggap kebijakan tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Wacana bakal dipilihnya Gubernur DKI Jakarta dengan ditunjuk langsung oleh Presiden menuai polemik. Pemerintah bakal menghapus pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung. Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden sama seperti ketika pemerintahan Orde Baru dulu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, usulan itu tak terlepas dari hasil diskusi antara fraksi-fraksi di Balik saat membahas kekhususan apa yang diberikan ke Jakarta usai status ibu kotanya pindah ke ibu kota negara di Kalimantan. Selain itu, salah satu alasan selama ini Pilkada DKI Jakarta selalu memakan biaya tidak sedikit. Agar tidak ada pilkada untuk Jakarta, maka pemilihan gubernur melalui penunjukan langsung Presiden dengan melibatkan DPRD DKI atau menerapkan sistem pemilihan tidak langsung. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden menyatakan pemerintah terbuka atas berbagai masukan terhadap rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, termasuk kewenangan Presiden menunjuk langsung kepala daerah di Jakarta. Internal pemerintah kan belum dibahas karena draftnya belum kami terima. Ya, proses berikutnya kan setelah surat dari DPR kepada Presiden mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta itu diterima, kemudian Pak Presiden akan menunjuk beberapa menteri, sejumlah menteri untuk merumuskan DIM-nya.
Namun usulan tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Banyak pihak mengkritik dan menolak rancangan undang-undang kekhususan Jakarta tersebut. Pihak yang menganggap kebijakan tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Kritikan juga datang dari fraksi PDI Perjuangan. Mereka menegaskan tidak setuju draft RUU itu mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKJ dilakukan oleh Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan masih menyelidiki penyebab penularan pneumonia mikoplasma pada sejumlah anak di Jakarta. Angka tersebut guna mencegah penyebaran pneumonia yang diderita balita dan anak fase sekolah. Pemerintah terus berupaya menangani penularan pneumonia mikoplasma pada anak yang terjadi di Jakarta. Sejak Oktober hingga November 2023, 6 pasien anak terkonfirmasi terjangkit pneumonia mikoplasma. Walaupun pasien sudah dinyatakan sehat, tetapi belum diketahui pneumonia yang diidap berasal dari Cina atau kasus baru. Sebelumnya Cina melaporkan lonjakan pasien pneumonia yang sebagian besar anak fase sekolah. Meski demikian belum ada catatan kasus kematian yang dilaporkan. Setelah kami konfirmasi, saat ini ada 6 kasus pneumonia mikoplasma yang pernah dirawat di beberapa rumah sakit, ada 2, yang 5 di Medistra dan 1 di rumah sakit JWCC. Dari 6 ini tentu kami akan melakukan penelusuran, itu kita akan kejar sehingga kita bisa melakukan intervensi karena penularannya kan droplet. Selain pneumonia, Kementerian Kesehatan juga mewaspadai peningkatan pasien COVID-19. Negara tetangga Singapura mencatat kenaikan 2 kali lipat pasien COVID dari 10.000 menjadi 22.000 kasus hingga akhir bulan November. Sedangkan Otoritas Kesehatan Malaysia mencatat kasus baru naik 50%. Di Indonesia, Kemenkes menyebut terjadi peningkatan 10-20 kasus dalam seminggu. Sampai pekan lalu, jumlah kasus COVID-19 mencapai 267 kasus. Guna mencegah penyebaran COVID-19, Kemenkes mengimbau masyarakat menjalankan perlindungan ganda dengan vaksinasi dan kembali menjalankan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.